TKDN yang sekarang lagi ramai soal tarif itu kan meminta supaya berinvestasi. Tapi begitu diinvestasi malah dipalakin. Nah, sebetulnya saya melihat ini kapasitas negara yang tidak cukup baik. Saya justru melihat ini kemunduran kapasitas negara. Presiden Prabowo tidak perlu merasa itu karena dia bagian dari elit gitu. Ngapain saya melakukan itu karena sudah bagian dari elit. Mengapa aparat keamanannya nggak mendengar apa kata Menteri Luar Negeri atau Menteri Investasi? Ya aparat keamanan punya jasa yang besar barangkali kepada presiden gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita masih membahas tentang masalah korupsi. Kalau kemarin kita coba membedah breakdown dari sisi kelembagaannya, bagaimana lembaga peradilan sebagai penjaga gawang ketika terjadi kasus korupsi itu kita harapkan untuk mampu memberi penyelesaian secara adil. Kita sekarang mencoba membahas dari sisi akarnya mungkin ya. Dari sisi sebenarnya bagaimana sih korupsi itu sebegitu masif, sebegitu marak terjadi, dan kenapa sampai hari ini sebuah kesadaran yang sudah sangat lama terjadi bahwa indeks persepsi korupsi kita itu masih sangat rendah. Bahkan kemudian seolah-olah selama reformasi dengan terbentuknya berbagai macam lembaga yang katanya anti korupsi, berbagai macam kampanye, berbagai macam pemerintahan berusaha untuk memberantas korupsi, indeks persepsi korupsi kita nggak pernah beranjak dari sana gitu. Karena kemudian definisi insanity kalau menurut Einstein itu kan melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharap hasil yang berbeda. Gitu. Kalau prakteknya tetap sama seperti itu ya gimana kita bisa berbeda. Untuk itu kami mengundang untuk yang pertama kali ke Ruang Dialektika. Sebenarnya sudah sangat lama aku ingin undang beliau tapi kesempatannya baru sekarang. Salah seorang pegiat anti korupsi di Indonesia, dulu sangat lama sekali dikenal identik dengan lembaga Indonesian Corruption Watch, tapi sekarang sudah, saya nggak tahu, mungkin nyebutnya sudah ganti level gitu ya, level permainannya agak lebih tinggi gitu. Bekerja di menggawangi lembaga yang namanya Transparansi Internasional Indonesia. Bung Danang Widoyoko. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah datang di Ruang Dialektika. Ya, terima kasih sudah diundang. Akhirnya bisa kesempatan hadir. Gemes soalnya. Dari dulu itu salah satu isu yang paling sering kami bahas itu ya isu hukum khususnya korupsi. Gitu. Tapi ya kita memang tidak berharap satu forum podcast gini ini bisa menyediakan panacea gitu ya. Tapi seringkali kemudian menjadi semacam apa ya? Ada semacam mulai muncul fatigue ya, kelelahan ini ngapain sih kita bahas terus-terusan tapi kemudian nggak ada efeknya gitu. Yang saya ingin mulai itu dari gini, Bung. Kemarin itu kan kita sudah keluar lagi yang 2024 ya, yang indeks persepsi korupsi gitu. Iya. Itu sebenarnya secara teknik gitu, secara teknis indeks persepsi korupsi itu cara ngukurnya gimana dan apakah itu kemudian katakanlah bisa dijelaskan secara lebih detail parameter-parameternya yang diukur itu kira-kira apa saja gitu. Iya. Karena kemudian kalau misalnya itu jelas parameternya, harusnya kan kalau pemerintah mau menjadikan itu acuan untuk perbaikan, itu kan mestinya ada yang lebih kecil gitu ya untuk di attack gitu ya, untuk coba diintervensi gitu. Kita mulai dari situ dulu. Bagaimana sebenarnya indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional tiap tahun itu dilakukan, Bung? Iya, jadi indeks persepsi korupsi ini kan sebenarnya berangkat dari kebutuhan untuk mengukur sebetulnya fenomena korupsi. Jadi saya kira di semua ilmu sosial itu kan ada kebutuhan untuk mengukur sebuah fenomena, apakah lebih baik, lebih buruk, lebih kecil atau lebih besar, lebih rendah atau lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, korupsi ini kan pada mulanya ya di tahun-tahun 90-an ini kan fenomena yang sulit diukur. Sulit diukur karena orang enggan untuk bicara. Takut juga ya. Takut juga karena ada konsekuensi hukumnya gitu ya. Dan juga merasa tidak punya bukti gitu ya. Sehingga kemudian sering waktu itu sering ada
istilah gitu ya, korupsi itu seperti kentut gitu kan, ada baunya tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, karena itu fenomena yang tidak mudah untuk diukur. Nah, berangkat dari situ kemudian muncul inovasi di ilmu sosial, terutama dari berbagai survei ya, untuk mengukur korupsi. Salah satunya adalah pada awalnya yang diukur adalah pengalaman dan pengetahuan informan tentang praktek korupsi. Kan ada banyak orang yang membayar sesuatu, merasa diperas gitu ya, atau harus menyuap, itu kan ada. Atau orang yang mendengar cerita temannya, sahabatnya, keluarganya yang harus memberikan ini itu atau diminta ini itu gitu untuk berbagai pelayanan. Nah, persepsi itu yang kemudian diukur. Dan itu kemudian bisa diukur untuk menggambarkan fenomena korupsi gitu ya. Sehingga kemudian juga ada pertanyaan misalnya, kan itu bukan korupsinya sendiri, itu persepsinya gitu ya. Di ilmu alam juga banyak yang seperti itu gitu ya. Kadangkala ukuran itu tidak mengukur bendanya tapi efeknya efeknya gitu ya. Yang dulu misalnya yang terkenal itu kan, saya lupa di fisika itu tahun-tahun awal 2000 itu kan, kalau inti atom, neutron dan itu dibelah lagi, atom dibelah ada neutron dibelah lagi, itu ketemu namanya quark. Quarknya itu tidak bisa teramati karena saking terlalu kecilnya gitu. Tetapi jejaknya itu ada gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya kira sama seperti di ilmu alam ini kan keingintahuan dan juga kebutuhan manusia untuk menggambarkan fenomena. Itulah kemudian muncul indeks persepsi korupsi. Dari persepsi yang terbangun dari pengalaman atau pengetahuan itu bisa diukur gejala korupsinya. Nah, kemudian muncul kebutuhan kedua. Jadi kebutuhan pertama itu mengukur fenomena korupsi. Kebutuhan kedua, bisa nggak kita mengukur dari tahun ke tahun? Oke. Untuk dapat data seriesnya ya? Data seriesnya. Dan kemudian seluruh negara di dunia, bisa nggak gitu kan? Ya. Jadi bisa dibandingkan gitu ya? Kalau disurvei, hampir nggak mungkin semua orang disurvei di seluruh dunia. Ada sih survei global, tapi itu kan ongkosnya mahal sekali. Gitu. Ongkosnya mahal sekali dan tidak ada lembaga dana yang sanggup mendanai terus-menerus gitu ya. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah mencari survei-survei lain gitu ya. Dan ternyata memang ada survei yang sifatnya regional. Jadi survei di Asia, survei di Amerika Latin, survei khusus di Afrika, di Eropa. Jadi itu ada karena itu lebih murah ongkosnya. Lebih kecil skopnya juga ya. Skopnya lebih kecil karena satu area, satu region. Atau sektoral gitu ya. Jadi misalnya sektor hukum itu kan ada yang bikin survei sendiri. Lalu kemudian politik ada juga bikin survei sendiri gitu. Nah, dari masing-masing survei itu ternyata ada komponen pertanyaan tentang korupsi. Nah, komponen itu yang kemudian diambil. Sehingga namanya kemudian bukan survei persepsi korupsi, bukan, tapi indeks persepsi korupsi. Komposit ya, karena terdiri dari berbagai survei, diambilin semua pertanyaan tentang korupsi itu diambil, lalu kemudian dihitung ulang gitu ya. Dihitung ulang, dibikin skala 0 sampai 100 ya, kira-kira seperti itu. Jadi di-adjust ya, dihitung ulang gitu ya. Jadi secara statistik ada metodologinya gitu ya. Dan secara reguler Transparency International itu diaudit metodologinya. Terakhir diaudit oleh Eropa Union. Jadi Komisi Sains Eropa Union itu melihat dan melakukan evaluasi terhadap metodologi sehingga kemudian validasinya kira-kira sudah akurat apa enggak gitu. Iya, harus diperbarui terus-menerus. Jadi dulu itu sebelum tahun 2012 itu 0 sampai 10, setelah mulai tahun 2012 0 sampai 100. Perubahannya itu salah satunya dan kemudian bisa dibandingkan dari tahun ke tahun yang metode terbaru. Jadi kira-kira itu. Nah, lalu kemudian survei-survei regional dan sektoral itu apa aja? Rupanya ada banyak. Terutama karena ini ada kebutuhan dari pertama dari bisnis. Sehingga kemudian kalau di Asia itu ada yang terkenal itu ada Political Economy Risk Consultancy, PRC. PRC itu menghitung risiko berbisnis di negara-negara Asia, terutama pusat-pusat bisnis. Ini survei yang tidak gratis ya. Jadi kalau kita cek di websitenya kadang ada, kadang enggak. Hanya berapa tahun aja yang di-share, kadang enggak di-share.
karena harus Kalau bayar. mau gitu. harus bayar. Jadi itu melayani klien. Jadi kalau mereka mau berbisnis di Asia, ini loh ada risiko-risikonya. Salah satu risikonya adalah korupsi, gitu ya. Itu PRC salah satunya ya. Dan itu berpengaruh ya ke pengambil keputusan investor untuk mau masuk atau enggak ke Karena Indonesia, mohon maaf, Indonesia itu diadunya itu dengan Jepang, dengan China, dengan Korea gitu, dengan India, bukan dengan Myanmar, Kamboja itu udah nggak dihitung lah. Timur Leste nggak dihitung gitu. Diadunya dengan Australia gitu, Asia Pasifik ya. Jadi diadunya dengan Singapura, dengan pusat-pusat ekonomi di Asia gitu ya. Jadi tidak semua negara Asia, tapi pusat-pusat bisnis di Asia gitu. Dalam satu hal kita tentu berbangga bahwa kita dianggap satu pusat bisnis yang penting di Asia. Tetapi dalam hal lain juga kenapa saingannya seberat itu gitu. seberat itu saingannya. Coba dimasukin katakanlah Myanmar, Kamboja gitu-gitu loh, Bangladesh, Pakistan kan kita nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi ya itu kan memang survei itu dibuat untuk melayani kepentingan klien-klien dari PRC. Ada survei lain, bisnis juga itu, IMD. IMD ini sekolah bisnis yang ada di Swiss, jadi mereka rutin melakukan ini gitu ya. Lalu kemudian juga lembaga konsultan di Amerika, PRC gitu ya. Lembaga konsultan bisnis juga gitu, risiko bisnis juga gitu. Jadi mengapa tidak cuma diambil satu atau dua, IMD hampir semua negara, PRC hampir semua negara kan. Kenapa nggak pakai itu saja? Kenapa harus masukin PRC? Karena memang harus diperbandingkan satu dengan yang lain. Untuk jadi ketemu indeksnya tadi. Supaya kemudian lebih objektif gitu ya angkanya gitu. Kemudian di politik juga ada yang sektoral ya. Politik juga ada yang sektoral, terutama ini namanya Variety of Democracy, VDEM, Variety of Democracy ya. Ini konsorsium dari University of Notre Dame di Amerika dan University of Göteborg di Swedia gitu ya. Jadi ini lembaga akademis. Dia kalau teman-teman yang studi kalau kita diskusi soal kemunduran demokrasi itu VDEM salah satu rujukannya. Itu ada ekonomis, ada VDEM. Ya, itu salah satunya itu survei yang otoritatif untuk mengukur kemunduran atau kemajuan demokrasi itu VDEM gitu. Dan di survei VDEM ada komponen soal korupsi. Ya, itu yang kemudian diambil gitu. Atau yang lain lagi Economist Intelligence Unit dari majalah The Economist. Itu juga ada survei. Ini juga sayangnya ini survei berbayar ya. Jadi Transparansi Internasional kemudian membeli data itu harus dibeli itu. Data itu dibeli kemudian dihitung ulang, di-adjust sehingga bisa dibandingkan satu dengan yang lain sehingga kemudian ketemu indeks. Di sektor hukum itu juga ada juga yang melakukan survei global. Namanya World Justice Project Rule of Law Index. Jadi menggambarkan rule of law di seluruh negara di dunia gitu ya ininya. Nah, survei-survei itu sebetulnya sebagian besar ini katakan itu lebih sebagai expert survei. Rule of Law Index itu setahu saya kalau nggak salah ya respondennya itu para pakar ya. Lawyer, advokat yang tiap hari berurusan dengan pengadilan gitu kan. Kalau kemudian VDEM respondennya itu ilmuwan politik, pollster, rekan-rekan yang bikin polling itu. Mungkin salah satunya adalah responden dari Variety of Democracy gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman kita juga sebetulnya yang ini. Sebagian misalnya PRC itu manajer perusahaan-perusahaan internasional karena mereka diminta membandingkan tingkat korupsi di Indonesia dengan di Singapura dengan di Hong Kong. Jadi mereka manajer yang beroperasi di beberapa negara gitu ya. Jadi sebetulnya sebagian besar itu lebih pada expert survei ya datanya gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita ingin mengetahui korupsi sebetulnya ya ukurannya itu sebetulnya faktor pentingnya adalah para expert yang tiap hari mungkin berbicara, tiap hari menilai, tiap hari merasakan praktek korupsi gitu ya. Katakanlah kalau kita ingin memperbaiki kondisi rule of law kita, menekan korupsi di peradilan, mengontrol, ya para advokat gitu kan. Karena mereka yang sehari-hari bergelut dengan itu. Iya, ya kalau advokat ketemunya kayak Marcella Santoso kemarin ya gimana skor kita bisa baik kan kira-kira seperti itu gitu ya.
Kalau advokat kemudian ketemu hakim-hakim yang ya terbiasa menerima uang gitu-gitu ya bagaimana kita mengharapkan sesuatu itu bisa lebih baik gitu. Atau kita mengharapkan bagaimana politik kita lebih bersih dari korupsi kalau ya teman-teman yang bikin survei juga mengalami itu gitu. Malah Menjadi kadang operator politik sebagian juga. operator mungkin juga jadi korban kan kadang-kala bikin survei dipotong sana sini anggarannya gitu kan. Jadi ya itu yang artinya ini memang melibatkan semuanya pada akhirnya dan itu pengetahuan yang kita semua juga tahu karena respondennya itu mungkin juga di antara kita ahli-ahli yang ada di sini gitu ya. Sehingga kemudian apa ya sangat sulit kita untuk apa mengatakan ini salah atau ini harusnya lebih baik karena sebetulnya informasinya juga dari Atau ini punya agenda gitu misalnya. agak susah karena ini lembaganya dari beberapa negara berbeda-beda, lembaga-lembaga independen, respondennya Ya. juga beragam gitu ya. Dan yang penting Jadi tadi kan bahwa itu komposit dari berbagai iya macam komposit itu. survei di berbagai macam Iya, bidang. itu tentu ada banyak catatan kritis soal metodologi dan itu wajar namanya survei juga harus terus-menerus dipertanyakan dan harus terus-menerus diperbaiki juga gitu ya. Karena kemarin muncul banyak kritik mengapa kemudian skor Indonesia sedikit naik karena ada survei yang dulu tidak pernah muncul kemudian keluar lagi datanya. Itu surveinya apa World Business Forum, World Economic Forum di Davos itu ada survei eksekutif survei gitu kan dan itu 3-4 tahun itu tidak muncul dan tahun kemarin itu muncul lagi datanya gitu ya. Itu tentu diakui Oke. sebagai catatannya. Namanya Tapi juga bukan karena metodologi. di masing-masing komponen itu ada perbaikan gitu enggak ya berarti ya? Simply Ah, karena ada ada data penambahan baru, data baru ya. data baru yang kemudian datanya lebih baik dari yang lain sehingga mengangkat itu ininya. Kalau yang lainnya relatif Kalau stagnan. misalnya ini biar ya katakanlah publik luas lebih memahami ya. Bisa nggak kita bandingkan katakanlah misalnya ya rakyat kita senang bola gitu ya. Hmm. Di dunia ada namanya peringkat FIFA itu misalnya. Oh iya, Yang itu kan katakanlah kalau misalnya kita skornya sekian itu kan rakyat langsung tahu oh ya kita jangan bandingkan sama Argentina sama. Tapi ada yang lebih penting lagi bahwa kemudian dari skor itu biasanya juga langsung kalau pakar-pakar bola itu tahu di breakdownnya. Oh ini karena pertandingan kemarin di kualifikasi Piala Asia kita menang sekian misalnya. Ini pasti akan peningkatan iya, nanti kalau peringkat misalnya gitu. nanti kita ke depan ada lagi mau ada apa event apa misalnya kualifikasi dan kita lolos, nanti kita bisa berharapnya bisa naik ke skor kayak gini-gini. Ya. Nah, saya membayangkan mungkin nggak itu kemudian di indeks persepsi korupsi itu ada take away seperti itu bahwa pemerintah ketika kemudian mau katakanlah meningkatkan skor ini gitu ya, mereka sudah punya gambaran bahwa oh nanti di sektor bisnis harus melakukan ini, di sektor politik harus melakukan ini, di sektor demokrasi, di sektor hukum harus melakukan ini gitu. Ada nggak yang semacam ya bukan rekomendasi teknis tapi hal-hal yang teknis yang bisa kemudian dibayangkan sebagai bentuk intervensinya gitu. Iya, sebetulnya ini ya kalau kita saksikan sebetulnya kita cek datanya secara itu kan longitudinal ya. Jadi ketika 2014 Pak Jokowi jadi presiden itu skornya 34 lalu naik terus sampai puncaknya 2019 itu sampai 40 gitu ya. Itu kan bisa kita lihat di realnya ada kebijakan penting yang banyak dilakukan pemerintah terutama memperbaiki sebetulnya investasi bisnis ya perizinan bisnis segala macam. Ada perbaikan itu gitu. Dan Kalau itu dilacak beneran tercatat bisa ya? Iya, tercatat memang ada perubahan itu. Jadi penyederhanaan bisnis, regulasi bisnis segala macam itu kan bisa dilihat dan kemudian terrefleksi di dalam angka gitu kan. Cuma mengapa kemudian itu tidak membuat kita lebih baik karena ada 2 faktor yang ada di bawah. Yang selalu menempatkan kita skornya rendah itu kan di soal hukum dan politik gitu ya. Rule of law Itu index jadi dan semacam FIDEM. pemberatnya gitu. Pemberatnya yang gondeli di bawah itu. Weight-nya itu ya. Dan itu diakui oleh Presiden Jiri, dia juga bilang dalam sebuah pertemuannya tahun 2023 gitu dengan waktu itu Menko-nya masih Pak Mahfud, dia bilang waktu itu Pak Mahfud memberikan rekomendasi untuk percepatan reformasi hukum dan Presiden mengakui bahwa hukum memang tidak mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi pada waktu itu ya.
dibandingkan misalnya reformasi bisnis, reformasi birokrasi gitu. Itu yang diakui oleh presiden sendiri gitu ya. Dan juga di politik juga tidak ada terobosan yang membuat skor Freedom kita naik gitu ya. Itu yang saya kira menjadi PR kita. Sepanjang itu tidak perbaiki, itu yang ini. Nah, ketika setelah 2019 itu ada kemunduran, itu kan karena sebenarnya yang politik dan hukum tetap aja di bawah sebetulnya skornya rendah. Yang turun itu sektor pelayanan bisnis sebetulnya turun gitu ya. Jadi itu aja sebetulnya. Jadi yang dinamis naik turun itu yang soal pelayanan bisnis sebetulnya. Jadi orang mau buka usaha, mau bikin pabrik, perizinan macam-macam itu ya? Iya, itu salah satunya yang akan dilihat. Apakah itu sulit, prosesnya mudah, ataukah ada banyak biaya, ataukah biayanya sudah jelas, ataukah bisa semakin transparan, itu kan dilihat semua gitu ya. Itu yang saya kira menjadi, atau termasuk pungutan-pungutan. Iya, yang rame itu kemarin ya misalnya ya dengan kita masih sangat maraknya fenomena ormas-ormas atau tempat masuk wisata yang itu ditarik di mana-mana. Sayangnya itu sebagian pungli-pungli itu kan di kawasan industri ya. Di kawasan industri itu tempat sebetulnya banyak investasi-investasi asing yang masuk di situ, punya pabrik di situ gitu ya. Dan itu sebenarnya mencoreng muka kita di dunia internasional. Karena yang kena itu korbannya sebagian adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang mereka ya kalau di sini banyak pungutan nggak jelas, ongkosnya mahal ya saya pindah ke negara lain kan kira-kira seperti itu. Dan kita sudah ngalami langsung itu kan di awal tahun ini ketika begitu banyak perusahaan elektronik, manufaktur. Tahun lalu ada rekan saya dari perusahaan Italia apa kontak, tapi ini kok dia baru komplain di tahun-tahun lalu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah, ya mungkin komplain tapi nggak terlalu ini. Tahun lalu sudah mungkin nggak tahan gitu ya. Dan makin ke sini justru makin ramai terbongkar gitu ya. Ini yang saya kira mencemaskan karena sepertinya tidak ada kebijakan yang serius yang juga dilakukan dengan cukup baik ya, bagaimana mengatasi soal premanisme itu dan pungli-pungli itu, dan kemudian itu berdampak pada investasi kita karena banyak PHK. Harusnya kan dalam situasi seperti ini kita justru mengundang, kan ini mismatch. Pemerintahnya minta perusahaan masuk berinvestasi di Indonesia gitu ya, malah mensyaratkan aturan-aturan apa TKDN yang sekarang lagi ramai soal tarif itu kan meminta supaya berinvestasi. Tapi begitu diinvestasi malah dipalakin. Nah, ini yang saya kira mismatch ya, apa tidak sesuai ya. Yang satu sisi mengundang, satu sisi malah tidak sesuai, itu counterintuitif malahan, kebalikannya malahan gitu ya. Jadi tidak serempak yang dilakukan oleh sebagian mungkin pemerintah yang di bagian investasi, ekonomi mengundang, sementara ya keamanan yang ini tidak memberikan dukungan untuk menjamin bisnis. Dan itu kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya itu gini, Bung. Ini sebenarnya kesadaran yang disampaikan dalam orasi-orasi minimal ya pemimpin negara gitu. Itu hanya sekedar kebutuhan untuk ya kalau istilahnya bahasa Inggrisnya itu lebih servis gitu. Ada bahasa Indonesianya itu bahasa Jawanya itu menarik pasemon gitu ya, hanya sekedar sesuatu yang biar kelihatan pantas disampaikan oleh seorang pemimpin. Atau memang kesadaran real bahwa dia ingin berubah, cuma nggak tahu aja caranya. Enggak, sebetulnya saya melihat ini kapasitas negara yang tidak cukup baik ini sebetulnya. Saya justru melihat ini kemunduran kapasitas negara. Artinya sebagian kementerian yang mencoba di BKPM, di Menko Perekonomian, yang hendak mengundang itu Menteri Investasi yang mengundang investasi itu benar. Iya. Mereka bekerja dengan baik saya kira ya, mengundang investasi, menyiapkan segala fasilitas. Sebagian Pemda itu juga sudah bekerja keras. Kalau kita lihat misalnya di jalan tol itu kan misalnya kawasan industri Batang itu kan di ini besar-besaran, dikampanyekan besar-besaran gitu kan. Tetapi ada bagian lain dari negara kita ya, bagian keamanan misalnya, itu punya agenda tersendiri yang tidak connect, membiarkan praktek premanisme terus berjalan gitu, tidak melakukan tindakan untuk meredam praktek premanisme, menegakkan hukum. Jadi ini negara ini saya khawatir ini mundur kapasitasnya
untuk dalam bahasa sekarang itu mengorkestrasi, melakukan koordinasi antara di dalam negeri itu misalnya Pemdanya, aparat keamanannya, kemudian dengan di luar negerinya dengan diplomat kita, dengan Menko Perekonomian, Kementerian Investasi Ya. yang mengundang investor, dengan misalnya PU yang menyiapkan infrastrukturnya. Itu saya khawatir ini disconnect semuanya ini, semua jalan sendiri-sendiri atau punya agenda masing-masing yang kemudian membuat ini menjadi persoalan. Harusnya tidak persoalan kalau pemerintah mengundang investasi gitu, pemerintah memaksa-maksa, malah ini kok pada nggak mampir ke Indonesia nih kan, yang berhangkang dari China dulu itu kan, kita meminta Elon Musk masuk ke Indonesia, Apple masuk ke Indonesia semuanya, tapi Enggak. yang di dalam negeri kok nggak disiapin. Ini bukan, menurut saya kok, ini bukan lip service. Lipnya itu menservis betul gitu ya. Tapi nggak. Fokusin poin itu ya. Ada sebagian dari infrastruktur negara ini atau komponen negara ini menyadari itu dan melakukan action. Sepakat saya. Ke sana ngundang Elon Musk. Datang Elon Musk-nya gitu kan. Tapi kan kemudian hotel itu meskipun front office-nya secantik apapun, tapi ketika housekeeping-nya nggak ngerjakan kamarnya gitu kan. Iya, kalau kamarnya kotor, kok WC-nya nggak dijaga, atau tukang masaknya, chefnya makanannya kurang enak gitu-gitu. Nah itu kan, tapi kemudian ada manajer yang memastikan bahwa seluruh fungsi itu berjalan secara inline. Pertanyaannya, kita sudah beberapa kali ganti kepemimpinan yang jelas-jelas juga ada melakukan itu, tapi kenapa nggak pernah sampai ada yang ya mau nggak mau tetap kita pakai, memang kata mengorkestrasi tadi, ada dirijennya gitu kan yang ini kalau misalnya polisi ini nggak ngatur masalah keamanannya, nggak ada efeknya kami berbusa-busa, Menteri Investasi berbusa-busa di semua konferensi perdagangan atau apa gitu. Nah ini pertanyaan besarnya kan gitu. Yang tidak mampu itu di mana? Dirijennya mana yang bermasalah ini? Ya itu yang saya kira ini. Ini sebetulnya karena saya merujuk bahwa teori negara yang paling relatif yang relevan ya. Negara itu kan bukan sekedar punya batas wilayah, punya otoritas untuk melakukan kekerasan, punya penduduk, bukan tidak sederhana itu, bahwa negara itu seperti orkes gitu kan. Ada banyak pemain-pemainnya alat gitu. musiknya juga dan masing-masing gitu. Bisa ini sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kan ada konduktor yang membuat itu menjadi bermain dengan penuh harmoni gitu ya. Nah ini ada yang hilang. Kalau negara yang bagus kan artinya orkesnya bermain dengan baik ya. Jadi pemain gitarnya, pemain cello, pemain trompetnya ini serempak, drumnya itu mendukung gitu. Jadi tercipta harmoni gitu. Nah ini kan enggak, ini ada yang jalan sendiri gitu kan. Nah ini yang saya kira ini ada persoalan dengan konduktornya ini kan. Nah ini yang dalam konteks sekarang ini mengapa? Pertanyaan berikutnya kan, mengapa konduktornya kok tidak memperhatikan ada disharmoni gitu ya, ada ketidakteraturan dalam orkes ini gitu, ada sesuatu apa gitu. Jangan-jangan konduktor punya mimpi atau tujuan yang lain. Menikmati ketidakharmonisan itu. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Atau dalam hal gini, di spesifik real di dalam politik di Indonesia gitu. Kadang-kala kebijakan misalnya mengundang investasi, menyiapkan kawasan industri, menyiapkan infrastruktur, memberikan jaminan hukum, itu kan semua tujuan ideal yang itu normatif semua ada dan bisa dilakukan. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Kan rumusnya sangat sederhana gitu ya. Nah, alasan nggak tahu nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena semua itu tidak perlu konsultan dari internasional, dari Bank Dunia atau konsultan paling mahal, common sense aja gitu ya. Mengapa tidak? Karena ya bisa jadi misalnya temanya ternyata mungkin bagian dari aparat keamanan gitu. Mengapa aparat keamanannya nggak mendengar apa kata Menteri Luar Negeri atau Menteri Investasi? Ya aparat keamanan punya jasa yang besar barangkali kepada presiden gitu ya. Jadi dia bisa melakukan apapun tanpa harus mendengar kementerian yang lain atau malah aparat keamanan takut sama karena namanya tim ses misalnya. Tim ses bisa jadi gitu kan. Jadi bukan karena itu ya tadi akal sehat semua tahu gitu lah. Itu tahu mestinya. Oke lah kita nggak bisa memberantas premanisme. Tapi minimal di kawasan-kawasan industri diperhatikan gitu kan. Bertahap gitu ya. Tapi kan ini kan sepertinya nggak dijalankan sehingga muncul keluarnya tuh makin lama makin kencang dan di mana-mana kemudian ya.
malah memburuk sebetulnya dibandingkan karena keluhan ini 5 tahun lalu mungkin nggak Iya, muncul. karena ini mungkin agak mundur sedikit ya. Tadi Bung sudah menyampaikan bahwa ketika Jokowi itu mampu minimal sampai di akhir periode pertama ya, meningkatkan IPK kita sampai level 40-an. Itu kan terdata katanya kan. Iya. Bisa terekod sebenarnya intervensi apa saja yang itu membawa perbaikan yang terefleksi kemudian IPK kita meningkat. Tapi kan kemudian ambles. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian amblesnya itu ketahuan juga nggak? Sebenarnya ada degradasi apa? Atau yang kemarin peraturan sudah bagus, yang sudah ini, yang kemudian lagi-lagi karena entah karena tidak tahu atau itu tadi ada kepentingan tadi, ya tiba-tiba yang kemarin sudah bagus itu jadi turun lagi. Ya, ini kalau dari catatan kami sebetulnya kemunduran itu kan sebetulnya dimulai. Karena kemundurannya itu nggak langsung sekali terus menerus itu kan, makin mundur gitu ya. Kemunduran itu karena dimulai dari revisi Undang-Undang KPK. Sebetulnya memandangnya itu bukan revisi terlalu teknis dan barangkali responden nggak paham ya. Tetapi dengan Undang-Undang KPK-nya direvisi kan sebetulnya penegakan hukum hendak dikurangi gitu ya. Hendak katakanlah direm lah, mungkin terlalu agresif sehingga kemudian secara politik barangkali presiden kurang nyaman atau katakanlah presiden atau tidak bisa yang lebih mengerikan ini mau dikendalikan gitu kan. Nah itu yang kemudian di responnya dilihatnya justru itu. Ini justru lembaga yang independen hendak dikuasai sepenuhnya oleh presiden, di bawah presiden sepenuhnya, dipakai untuk kepentingan alat kekuasaan gitu. Sehingga kemudian penegakan hukumnya itu justru makin tidak objektif lagi gitu ya. Ini yang saya kira justru pandangan itu yang kemudian muncul ya. Jadi bukan pemberantasan korupsi yang kemudian ditingkatkan efektivitasnya, penegakan hukum katakanlah diganti dengan pencegahan, kan judulnya kan itu sebenarnya. Penegakannya agak dikurangi tapi pencegahan diefektifkan. Tetapi itu tidak terjadi gitu. Yang terjadi adalah penegakan hukum justru dipakai untuk mengintimidasi lawan-lawan politik gitu kan, untuk menekan lawan-lawan politik dan oposisi gitu. Itu yang kemudian dibaca sehingga kemudian dari sisi korupsinya malah menurun. Kalau kemudian pola pikir paling sederhana itu kan sebenarnya gini. Ya kalau kemarin kita sudah tahu kita sudah di level 40-an itu dengan berbagai macam parameternya. Dan ketika kemudian menurun dan kita sudah juga bisa nge-trace sebenarnya faktor menurunnya itu apa. Berarti kan kalau kita mau kembali ke level 40-an sekarang, pemimpin yang minimal hari ini itu kan tinggal mengembalikan lagi aja di andu-andu apa 5 tahun terakhir ini yang mengakibatkan kita menurun tadi. Memungkinkan nggak itu ketika hari ini pemerintah dalam tanda petik dalam slogannya minimal ini sedang melakukan keberlanjutan gitu kan, melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya dengan berbagai macam maknanya lah. Secara teknis sangat mungkin dan sangat bisa, tapi secara politis kayaknya tidak bisa. Karena saya kira ada perubahan insentif untuk berkuasa yang sangat mendasar yang jadi perubahan ini. Kita mesti pahami bahwa Jokowi itu sangat luar biasa di periode pertama. Suka nggak suka kita harus akui periode pertama itu Jokowi itu membuat banyak prestasi gitu. Nah, di periode pertama itu saya kira tidak menunjukkan bahwa dia yang orang biasa gitu ya, bukan elit ya, bukan bagian dari elit, bukan orang kaya, bukan konglomerat, tetapi dia bisa menjadi pemimpin yang efektif melakukan banyak perubahan sehingga kemudian layak menjadi presiden. Mungkin periode pertama Presiden Jokowi membuktikan bahwa saya ini bukan pemimpin yang biasa-biasa aja, tapi pemimpin yang ini. Tapi periode kedua dia menjadi elit gitu kan. Barangkali dia menjadi elit, tidak perlu lagi membuat prestasi, yang penting bagaimana dia tetap menjadi elit gitu ya, kalau perlu diteruskan oleh anaknya gitu ya. Jadi itu yang kemudian tidak ada motivasi lagi untuk membuat prestasi gitu ya. Nah, Presiden Prabowo yang sekarang ini bagian dari elit malah, keluarga kita tahu kalau dia berketurunan dari keluarga pahlawan nasional gitu ya. Kakeknya satu pendiri bank di Indonesia, pamannya pahlawan, meninggal gugur dalam perang. Istilahnya anak sekarang old money beneran gitu ya. Ya, artinya itu keluarga terpandang, keluarga elit gitu ya, dan kaya raya gitu ya. Jadi untuk apa dia bikin prestasi gitu? Untuk apa dia membuktikan sesuatu? Tidak ada yang harus dibuktikan lagi, beda dengan Jokowi pada periode pertama. Nah, insentif ini yang membuat orang melakukan sesuatu apa yang mendorong orang untuk melakukan kebijakan tertentu gitu. Nah, Presiden Jokowi itu menjadi presiden karena dia hendak membuktikan bahwa dia bisa mengontrol korupsi, dia bisa memperbaiki birokrasi, melakukan
reformasi dan dia bisa lakukan itu gitu ya. Presiden Prabowo tidak perlu merasa itu karena dia bagian dari elit gitu. Ngapain saya melakukan itu karena sudah bagian dari elit gitu ya. Tidak ada insentif, tidak ada sesuatu yang dikejar lagi gitu ya. Sehingga kemudian dibiarkan ya ya berjalan apa adanya gitu ya. Dan barangkali soal pemberantasan korupsi bukan menjadi perhatian utama saat ini gitu ya. Walaupun sebenarnya korupsi terkait juga dengan ekonomi, terkait juga dengan kesejahteraan rakyat dan approval rating malah sebetulnya. Justru key poinnya kan di sana ketika dia punya goal besar yang itu kemudian harus ditopang oleh ekonomi yang stabil gitu kan. Iya. Harus pertumbuhan 8% dan sebagainya. Tapi kemudian persepsi korupsi ini ternyata nggak membaik, lagi-lagi ini kan jadi deadweight lagi gitu kan. Ini kan justru jadi pemberat lagi gitu. Gimana bisa mencapai itu ketika investor datang aja nggak mau kan gitu kan. Iya, jadi pertumbuhan 8% itu kan artinya itu pertumbuhan GDP kan. Pasti lah. GDP itu kan sebenarnya dihitungnya dari ini kan, berapa uang yang output yang diproduksi, total output di Indonesia. Dibanding gitu jumlah penduduk ya. Ya, dibagi jumlah penduduk itu yang GDP per kapita itu kan ada belanja pemerintah, kemudian ada investasi gitu Ada kan. perdagangan luar negeri. Dengan luar negeri gitu. Nah, investasi pemerintah malah dikurangi dengan efisiensi untuk dana antara segala macam. Otomatis konsumsi masyarakat melemah gitu. Berkurang. Iya. Konsumsi rumah tangga karena pelemahan ekonomi global, banyak PHK gitu ya. Itu otomatis masyarakat juga nahan konsumsi dan kita lihat misalnya kan jumlah pemegang simpanan yang di bawah 100 juta semakin menurun, jadi semakin berarti artinya sebetulnya dari indikator ini kelihatan bahwa GDP pertumbuhan 8% kok agak sulit ya, karena 8% itu mengasumsikan bahwa sebetulnya ada uang besar yang masuk ke Indonesia gitu ya. Kalau nggak dari Indonesia ya dari luar, tapi ini kan saat ini lagi situasi global juga tidak menentu karena ada perang dagang, ada tarif gitu ya. Belum lagi kemudian pelayanan bisnisnya seperti apa. Mengapa misalnya katakanlah, mengapa justru, mohon maaf ini 20 tahun lalu kita bersaingnya dengan China ya, tahun 2000 dengan Korea. Ya dengan Korea, dengan China. Korea sudah maju duluan dengan China. Sekarang dengan Vietnam pun kita megap-megap juga karena banyak perusahaan yang kemudian memindahkannya ke Vietnam. Perusahaan-perusahaan dari China relokasinya ke Vietnam bukan ke Indonesia. Mesti ada sesuatu yang membuat kita tidak kompetitif gitu. Banyak ada juga yang pindah ke Malaysia misalnya gitu kan. Apakah SDM-nya, infrastrukturnya atau soal institusi hukumnya yang masih menjadi banyak pertanyaan itu tadi ini ya. Karena saya lagi-lagi cenderung sepakat dengan temuan transparansi yang seperti Bung sampaikan tadi, deadweight-nya kan di sana karena hari ini ketika peer kita itu Vietnam misalnya secara jumlah penduduk jelas lebih banyak kita, artinya potensi market jauh lebih besar kita. Potensi sumber daya alam jelas kita lebih besar gitu secara katakanlah bahkan yang keunggulan yang negara industri yang baru mulai ini dulu kita sempat unggulkan biaya buruh misalnya, biaya upah. Kita kan relatif masih sangat kompetitif dibanding mereka gitu. Ketika ini sudah menguntungkan kita, tapi ternyata tetap gagal menarik ini. Mau nggak mau kan salah satu ininya kesimpulannya yang harus diambil kan ya, memang problem kelembagaannya ini, problem korupsinya ini yang harus diselesaikan gitu. Kalau ini tidak ditangani lagi-lagi, kalau Prabowo tujuannya mau mencapai pertumbuhan itu sebagai panglimanya dia, insentif tadi seperti Bung sampaikan gitu. Ini kan lagi-lagi kontraintuitif lagi gitu kalau dia nggak menangani itu. Ya, jadi menurut saya ini kita mesti merujuk lagi satu pemikiran penting ya yang mendapat hadiah Nobel tahun lalu 2024. Oke, sepakat. Ekonomi ekstraktif sama ekonomi institusi ekstraktif dan institusi yang inklusif. Jadi institusi itu dimaknai luas ya. Institusi itu regulasi, norma yang mengatur masyarakat, manusia dan masyarakat gitu. Dan dalam institusi itu ada hukum, ada budaya, ada norma, ada praktek sehari-hari gitu. Nah, rumusnya jelas bahwa negara itu kan bukunya Darona Acemoglu itu kan yang Wayne Sonville itu menunjukkan bahwa ada kawasan yang maju, ada yang kawasan yang kemudian
tetap miskin itu, sejahtera dan miskin itu karena institusinya, bukan karena uang yang masuk, bukan karena sumber daya alam, bukan karena budaya gitu, tapi karena Karena Korea institusinya. Selatan sama Korea Utara itu bertetangga, sama-sama masyarakatnya sama gitu. Hanya beda kelembagaannya tadi ternyata. Atau kalau mau kita bandingkan lebih jujur lagi gitu kan, Batam dengan Singapura. Tahun 65 barangkali Batam lebih maju sebelum 65. Iya. Setelah 65 dan sekarang udah makin jauh dengan Singapura. Padahal hanya dibatasi oleh Teluk, dan sebagian orang Singapura barangkali ini leluhurnya juga ada di Indonesia. Ya. Kalau nggak salah Lee Kuan Yew dulu leluhurnya dari Semarang, dari Semarang kecilnya gitu kan. Jadi apa yang membedakan gitu? Salah satunya adalah institusi gitu ya. Dan institusi itu adalah ya aturan hukum, norma yang membuat orang bisa kemudian yang inklusif tadi, yang membuat orang bisa berkembang, bukan yang ekstraktif. Yang diperas untuk kepentingan elitnya gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian kalau kita mau maju sebetulnya Kesadaran gitu itu ya dibangun ya. Itu yang saya kira penting adalah institusi ini benahi. Bukan kemudian berapa hal lain yang kemudian sebetulnya bukan suatu yang sangat mendesak gitu ya. Misalnya contoh gini. Betapa institusi itu selalu terabaikan. Yang itu tergambar dalam indeks persepsi korupsi. Yang berada di paling bawah itu kan hukum dan politik. Hukum dan politik itu kan, hukum itu memberikan kepastian hukum, politik itu mengatur kepemimpinan politik yang memberikan otoritas kepada pemimpin politik yang juga termasuk memberikan otoritas untuk mengambil kebijakan ekonomi. Ini institusi penting yang pada masa pemerintahan Jokowi terabaikan, dan sekarang saya nggak tahu apakah. Dan sebenarnya saya khawatir ini semakin terabaikan di bawah pemerintahan Prabowo gitu, Presiden Prabowo. Ini yang membuat kemudian justru pembangunan institusi itu terabaikan karena terpinggirkan oleh berbagai agenda yang sifatnya jangka pendek. Misalnya berbagai program-program populis gitu ya. Itu kan sebetulnya makan bergizi gratis gitu ya. Itu kan dalam beberapa hal itu ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya, artinya kan itu mendorong pertumbuhan melalui konsumsi gitu ya. Kalau ada kalonya ini kan, kalau semua berjalan dengan perencanaan yang baik dan memperhitungkan semua risiko. Celakanya seperti liputan majalah Tempo kemarin, itu kan justru ada konflik kepentingan karena Dari banyak awal gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Program ini kemudian bisa menjadi bumerang gitu ya. Yang harusnya ini, dan kesalahan terbesar berikutnya adalah badan negara yang mengurusi ini mengabaikan faktor risiko tadi itu. Setiap kebijakan itu kan harus menghitung risikonya, bukan ini akan menghasilkan output sekian, betul. Tetapi output ini tidak tercapai kalau bagaimana praktek korupsinya. Ada nggak risiko mencari pemburu rente di situ yang membuat program itu tidak berjalan dengan baik gitu kan. Nah, ini kan yang kemudian justru membuat program yang barangkali ada niat baik dan juga kalau dijalankan dengan baik bisa katakanlah men-trigger sebetulnya konsumsi, membangkitkan sebetulnya industri makanan, industri pangan di Indonesia. Ternyata saya khawatir kalau dengan praktek seperti ini sejak awal dikelola dengan penuh kolusi dan nepotisme karena teman-teman presiden dan para pendukung presiden yang mengolah, lalu kemudian ada beberapa kasus yang kemudian justru pelaksananya dirugikan gitu ya. Ini yang kemudian bisa juga mengarah pada praktek korupsi. Ini akan membuat program ini tidak terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi ini kan pentingnya institusi menjamin semua kebijakan itu dilakukan dengan baik. Apa istilahnya? Saya mendengar penjelasan Bung Danang itu membayangkan gini, ini by necessity atau by karena kenyamanan atau karena keperluan kan untuk merubah itu. Karena saya yakin sangat paham mereka bahwa ada potensi rente dan sebagainya, nepotisme lah kalau bahasa ininya dulu. Tapi kan kemudian tetap dilakukan karena kemudian mau nggak mau, karena di publik itu kan muncul kecurigaan dari awal. Loh, kalau desainnya itu karena program ini mau mencapai tujuan programnya itu, atau karena mau memfasilitasi
teman-teman kalian kan gitu kan. Hmm. Dari sisi itu aja sudah kemudian kita menjadi Ya. tidak percaya gitu loh kepada institusi negara gitu. Saya mau berprasangka baik bahwa kebijakan ini gitu kan, toh kebijakannya sudah terpilih dan itu suatu program yang harus dijalankan gitu ya. Jadi kita harus berprasangka baik. Kalau saya merasa harus berprasangka baik gitu ya, silakan dijalankan gitu, kita dukung. Tapi pastikan itu dijalankan. Saya berasumsi bahwa ini akan menjadi program penting dan dijalankan dengan baik. Tetapi ternyata sejak awal selalu bermasalah gitu ya. Kalau Bung aja misalnya sudah melihat itu sebagai sebuah red flag lah kalau istilahnya anak muda sekarang. Lagi-lagi ini program unggulan loh yang disorot oleh semua dan dinanti oleh masyarakat. Dan dinanti masyarakat karena itu janji itu sangat real. Anak saya bisa makan tiap hari gitu. Bahkan ketika program yang mendapat sorotan aja kemudian tata kelolanya untuk katakanlah ya tujuan untuk institusi yang inklusif tadi sudah sedemikian. Ini kita belum ngomong militer loh. Di daerah itu Bung pelaksana itu, itu juga menurut saya perlu kita khawatirkan juga, perlu kita soroti juga gitu pelaksanaan MBG ini. Nah, artinya bahwa kan ketika program ini yang program paling populer yang menjadi spotlight ini tidak dikelola dengan dari awal prinsip-prinsip yang bagus tadi, ya harapan kita apa untuk program-program yang lain yang dibahas di ruang-remang DPR yang agendanya macam-macam. Iya. Jadi saya kira ini memang pada akhirnya kita saya kembali kepada, saya merujuk kepada pidato Obama minggu lalu mungkin ya, kita mengkritisi bahwa bangkitnya otoritarianisme di Amerika, bahwa rule of law itu tidak sesuatu yang muncul tiba-tiba, demokrasi tidak muncul tiba-tiba, itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan gitu ya. Dan saya kira pernyataan Obama ini relevan dengan kita, bahwa semua program baik itu harus kita perjuangkan, kalau enggak ya enggak jadi apa-apa juga gitu ya. Artinya masyarakat juga harus protes, harus komplain jika dan tidak salah komplain gitu ya. Dan sudah seharusnya masyarakat komplain kalau ada pelayanannya buruk, karena itu yang sudah seharusnya masyarakat lakukan gitu. Nah, ini yang saya kira membuat demokrasi itu berjalan. Pada akhirnya demokrasi adalah bagaimana masyarakat dilayani dengan baik, bagaimana masyarakat mendapatkan hak-haknya gitu, tanpa dikurangi gitu ya. Saya kira di situ kita belajar bahwa pemberantasan korupsi ini bukan cuma tugas KPK, bukan tugas penegak hukum, malah sekarang mereka dibebani dengan menertibkan anggota koalisi atau oposisi gitu. Kalau masyarakat jelas harusnya kualitas makanan bergizi itu harusnya kualitasnya bagus, ya protes kalau kualitasnya diturunkan. Itu hak kita. Itu hak, itu bukan duitnya siapa, duit kita juga, duit pajak gitu. Saya masih punya 3 poin diskusi besar, tapi teman-teman sudah ngasih warning waktu. Saya ingin nggak tahu ini mungkin nanti kita bisa table di agenda berikutnya. Tapi 3 hal. Pertama, menarik Bung tadi menyebut pembandingan antara Singapura sama Batam untuk merefleksikan why nation fail itu in action gitu ya. Tapi kemudian juga menarik ketika kemudian ada, kalau kita bisa belajar sebenarnya percabangannya di mana, dan kita trace kemudian apa-apa saja yang institusi yang di Singapura itu berhasil, yang kemudian sehingga hari ini mereka begitu tingginya IPK mereka sampai 86 atau 88 gitu. Peringkat atas. 2 kali. Saya kira indeks persepsinya setara negara maju kan. Negara maju, padahal income-nya setara dengan negara maju, padahal sebelum 65 barangkali di bawah Batam, di bawah secara kultur dan sebagainya sama dengan kita secara geografis, secara. Yang kedua, saya kepingin membahas lebih detail sebenarnya mungkin nggak dalam tanda petik kita itu bisa membuat semacam IPK di kelembagaan kita, indeks persepsi korupsi di kelembagaan kita sebagai rapotnya masing-masing. Katakanlah ya ini nggak ngomong kementerian ya, tapi ngomong kelembagaan dalam pengertian ada banyak sekali yang kita bisa pilih gitu. Oke, mungkin agenda pentingnya mungkin awal itu karena katakanlah kalau analoginya mau menyapu ya sapunya harus bersih. Oke, lembaga penegak hukum dulu misalnya. Kita yang menyoroti itu, dan teman-teman penggiat anti korupsi melakukan ala transparansi nasional terhadap IPK-nya masing-masing lembaga ini. Yang ketiga, yang ini saya itu benar-benar gemes. Saya sepakat dengan temuannya Simuglu dan kawan-kawan bahwa ini kelembagaan, nggak ada hubungannya sama masyarakat kita nggak sadar korupsi dan sebagainya. Karena kita pernah membuktikan kok
transformasinya KAI itu berhasil menurut saya. Iya, dalam beberapa hal bisa. Gitu. Dalam beberapa hal, ya meskipun skupnya lebih kecil, oke, given gitu ya, hanya selevel BUMN. Tapi kalau misalnya itu kita sepakati sebagai sebuah benchmark keberhasilan transformasi, kenapa sih nggak ada upaya yang sangat serius untuk mengcopy itu ke seluruh, mulai dari BUMN dulu deh misalnya. Atau kalau misalnya itu bisa dilakukan, ya ke lembaga pemerintah yang sebagai tulang punggungnya tadi. Saya tahu itu 3 pertanyaan yang susah menjawabnya secara ini, tapi take away-nya Bung Danang kira-kira gimana untuk ketiga tadi? Oke, yang membandingkan pertama membandingkan Singapura dengan Batam tadi. Mungkin nggak kita men-trace itu sebenarnya apa sih percabangannya di mana yang kemudian? Ya sebetulnya kita mesti melihat dalam konteks historis yang agak panjang ya. Karena Singapura ini kan negara kecil gitu. Negara kecil ketika dia berpisah dari Malaysia tahun 65 merdeka itu kan barangkali waktu itu mungkin lebih miskin atau minimal sama miskinnya dengan kita. Tapi yang jelas Korea Selatan lebih miskin dari Indonesia pada waktu itu. Sebelum 65 itu Korea Selatan lebih miskin daripada Indonesia. Mereka saya kira Singapura menyadari bahwa ada yang di ilmu politik ini sebetulnya ada dalam bahasa Inggrisnya systemic vulnerability ya. Merasa terancam secara sistemik. Ya. Merasa terancam secara sistemik yang membuat mereka harus melakukan sesuatu. Kalau enggak mereka tergulung. Ya. Kita complacent ya malah ya, karena merasa gede. Enggak ada ancaman. Enggak ada ancaman, enggak ada ini gitu ya. Jadi misalnya Korea Selatan ini terancam harus jadi contoh negara yang berhasil karena terpisah dengan waktu kompetisi dengan Korea Utara. Ya bahkan ketakutan diserang juga kan. Dan ketakutan diserang. Jadi kalau mereka enggak maju secara ekonomi, mereka ada resiko gitu ya. Bukan contoh yang baik. Karena malah yang nyambung ke mainland kan mereka gitu kan. Yang nyambung sama China malah Korea Utara. Dan secara teknis tidak ada hanya gencatan senjata, belum berakhir perangnya itu. Yeah. Kemudian Singapura ini kan juga tidak punya apa-apa. Tidak punya sumber daya. Yeah. Manusia juga nggak banyak gitu ya. Yang punya mereka hanya jasa gitu kan. Yeah. Nah kalau mereka nggak bisa mengoptimalkan jasa itu ya mereka akan terancam miskin, terancam nggak makan gitu ya. Kalau di kita barangkali nggak ada ancaman sistemik ya. Ayam mati di lumbung. Iya di lumbung padi kita di kebun nanam sesuatu aja bisa hidup gitu kita. Batang dilempar jadi tanaman gitu. Iya, tapi itu yang membuat kita tidak perlu bekerja ekstra keras gitu ya. Untuk mental ini. Bahwa kita kalau nggak bener kita nggak bisa survive. Resikonya satu negara bisa hilang gitu ya. Dan 65 ketika Singapura merdeka itu kan juga bukan proses yang ini. Mereka akan terancam juga dengan Malaysia, dengan Indonesia, dengan ini kan. Artinya mereka harus bisa lebih baik gitu ya. Dan kemudian mereka fokus kepada jasa, pada servis. Nah salah satu komponen penting dari servis itu adalah pelayanan yang baik, termasuk juga korupsi yang bisa ditekan gitu ya. Tidak ada korupsi itu salah satu pelayanan yang baik ya. Jadi korupsi dianggap mengganggu jasa. Kalau dianggap mengganggu jasa berarti dianggap mengganggu tujuan nasional gitu. Sehingga pemberantasan korupsi ancaman realnya pemberantasan korupsi itu menjadi prasyarat penting agar Singapura bisa diterima oleh para saya membayangkan itu mengerikan awal-awal Orde Baru melihat komunisme kayak gitu ya. Iya, kalau Singapura melihat itu semacam korupsi, existential threat gitu ya. Kita mau ditabrak inefisiensi gitu ya, itu mengancam mereka. Kalau kita masih mau korupsi berarti kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Sehingga akhirnya seluruh bangsa akan terancam sehingga mereka kerja keras membenahi itu gitu ya. Dan mereka menjual jasa dan seperti kita saksikan sekarang gitu ya. Mereka hampir setara dengan negara-negara maju di semua sektornya gitu ya. Itu yang saya kira membuat, dan itu kemudian membentuk institusinya kan, artinya aturan hukumnya didorong ke arah itu. Mereka serius memerangi korupsi, menegakkan hukum, lalu kemudian pendidikan mereka sekarang jualan pada level pendidikan ini menjadi industri, jualan jasa.
Dua universitas terbaik di Singapura, NUS dan NTU, National University of Singapore, National Nanyang Technological University, itu peringkatnya udah di atas Australia itu. Mereka selevel ya universitas terbaik di Amerika. Malah mungkin Harvard sekarang turun nih, Columbia turun karena Trump. Mungkin akan disusul bentar lagi disusul NUS dan NTU gitu ya. Dan mereka juga pakai strategi yang sama dengan sepak bola kita, naturalisasi gitu ya. Dosen-dosen terbaik, profesor terbaik dari seluruh muka bumi diundang ke sana. Tapi dihargai kan? Dihargai dengan sangat luar biasa di sana. Untuk insentifnya. Jadi bukan mendidik, pertama-tama memang untuk mendidik rakyatnya, tetapi kemudian sekarang udah jualan jasa gitu. Karena yang ke sana ya bayarnya mahal sekali gitu. Tapi kan itu sekolah di universitas terbaik di dunia kan, jadi harganya memang segitu gitu. Itu salah satu contoh Singapura. Demikian juga praktiknya dan itu bukan cuma aturan hukum, praktiknya ya. Lebih mengkonkretkan poin tadi. Mereka untuk membuktikan kesadaran, menegakkan kesadaran ketakutan akan korupsi itu. Apa yang kemudian itu berbeda sama sekali? Sanksi dengan real sama masyarakat. Misalnya orang kita kalau di Singapura, taat hukum semuanya. Balik Indonesia, balik lagi ke setelan awal kan, setelan pabrik gitu kan. Mana berani orang kita di Singapura nerobos lampu merah. Kuncinya penegakan hukum itu ya. Penegakan hukum real itu ininya. Bahkan hanya sekedar buang puntung rokok, meludah itu. Meludah. Itu di sini balik lagi. Di sana seminggu seperti orang Singapura itu tertibnya. Kembali ke sini balik lagi gitu ya. Jadi itu bukan cuma aturan hukum, tapi ditegakkan sehingga kemudian membentuk praktek sehari-hari gitu ya. Artinya itu berhasil mentransformasi sehingga kemudian seluruh bangsa itu bekerja keras untuk ini. Atau katakanlah kalau kita ambil contoh misalnya Korea gitu. Korea itu kan kita kenal salah satu yang ini kan yang sekarang mungkin populer itu kan ini kan 996 gitu kan. Itu kan budaya kerja 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari dalam seminggu. Iya. Jadi hari Sabtu jam 9 pagi mereka harus kerja jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Hanya libur itu hanya hari Minggu. Dan itu sudah dilakukan sejak mereka selesai perang lawan tahun 60-an lah setelah mereka terpisah dengan Korea Utara dan mulai membangun ekonominya. Jadi etos kerja yang sedemikian keras itu sampai sekarang masih kita bisa lihat dan kita saksikan teman-teman kita yang bekerja di perusahaan milik orang Korea kan merasakan bagaimana budaya kerjanya begitu sangat keras. Karena memang kalau mereka tidak bekerja keras, mereka terancam dengan Korea Utara. Existential threat tadi. Existential threat-nya itu yang membuat seluruh bangsa terancam. Dan kita nggak pernah mengalami itu kaitannya sama kita ini negara Allah Jinawi. Kemah ripah Allah Jinawi. Jadi kemah ripah Allah Jinawi memang perlu disyukuri, tetapi dalam beberapa hal itu melenakan kita gitu ya, membuat kita terlena gitu ya. Di samping ya elitnya juga tidak merasa perlu untuk membuktikan karena nggak ada ancaman real dari luar yang membuat bangsa ini dan mereka terancam gitu ya. Justru ancaman terbesar dari para elit kita adalah dari dalam negeri, dari masyarakatnya, dari elit yang lain gitu ya. Sehingga kemudian selalu ada kecenderungan, selalu ada obsesi untuk kembali ke otoritarian. Karena ancaman terbesar ini dari dalam negeri. Jadi menegakkan aturan, mendisiplinkan masyarakat dan koalisi. Itu obsesi semua yang berkuasa di Indonesia. Karena ancaman dari dalam negeri bukan dari luar. Sementara negara-negara yang kita singgung tadi itu merasa ancaman terbesar justru dari luar. Gitu. Berarti kita perlu bikin ganyang Malaysia lagi kira-kira gitu ya, atau ganyang Australia mungkin sekarang gitu ya. Yang kedua tadi, biar kita juga dapat poin pembahasannya, memperbaiki kelembagaan penegak hukumnya. Hukum ini juga menjadi PR penting dan sekali lagi kita mesti merunut pada sejarah gitu ya, karena yang terjadi hari ini bukan suatu yang tiba-tiba muncul kemarin gitu ya. Ini berakar pada kelembagaan kita di masa-masa lalu gitu ya. Jadi penegak hukum ini kan selalu, jadi praktek korupsi peradilan ini kan bukan hari ini. Kalau kita cek berita atau kajian-kajian lampau itu selalu muncul itu, hakim bisa disuap, polisi menerima suap, itu kan sudah sejak masa mungkin zaman Belanda mungkin sudah ada gitu ya. Nah kemudian tapi ada yang membedakan paling mendasar itu gini Bung, kalau dulu itu mereka melakukan suap itu sadar kalau itu salah, kalau sekarang itu flexing malah.
Iya, iya, ini Ini kan ada yang jadi paling mengkhawatirkan itu kan itu. iya, Keluarga hakim itu nggak malu nggak lagi malu untuk punya katakanlah mobil mewah punya segala mobil mewah, macam. punya rumah mewah misalnya. Iya, Kelembagaan kita setelah reformasi itu mungkin kalau saya boleh melihat mungkin hanya satu kedirjenan di Kementerian Keuangan itu yang cukup mungkin mampu untuk membuat malu untuk flexing dalam tanda petik hasil penghasilan dari korupsi itu. Tapi hari ini polisi bahkan yang kejaksaan, jaksa apa Jampitsusnya flash press conference dengan memakai jam yang bernilai miliaran rupiah. Atau beberapa tahun yang lalu Panglima TNI, Panglima. iya, iya waktu itu dibilangnya KW ya, tapi kan namanya KW Panglima pakai barang KW juga barang Dan sama sekali pajakan gitu nggak kan, ada nggak memalukan. sanksi yang kemudian dalam tanda petik Iya, kita iya. dorongkan ke sana. Iya, jadi saya kira kalau dari kebijakan sebetulnya ini kan kegagalan atau catatan dari sebetulnya aturan LHKPN ya, laporan harta penyelenggara negara ya. LHKPN itu kan mewajibkan semua penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK gitu kan. Yang menjadi persoalan kemudian KPK tidak punya otoritas untuk menginvestigasi, memeriksa akurasinya, dan kemudian juga tidak ada dukungan bagi KPK untuk menegakkan aturan itu. Sampai kemudian muncul peristiwa ini, tapi setelah itu nanti orang akan lupa. Kemarin kita di Bea Cukai waktu itu, sekarang bulan sebelumnya ada kepolisian, sekarang barangkali hakim, ntar berulang, ntar ke depan seperti apa. Karena sebetulnya praktek itunya tidak pernah di pengawasan yang efektif. Nanti kita coba agendakan satu pembahasan khusus untuk kita belajar itu transformasi itu take away-nya apa. Kira-kira kalau itu replikasi di BUMN lain atau di pemerintah bahkan nanti kira-kira apa-apa yang harus. Jadi bukan karena kuncinya digitalisasi. Itu kan kayak melompat kalau digitalisasi. Kalau karena ada tahapan awalnya yang penting. Kalau saya pun juga sebenarnya berharap bahwa kita tidak menabikan, bukan tidak menabikan, kita tidak mengkultuskan Jonan dalam pengertian transformasi itu. Karena memang itu peran dan visinya dia pengaruh. Tapi selanjutnya kan terus di dalamnya bagaimana kemudian second generation-nya yang kereta udah berganti berapa direksi masih jalan terus, masih makin bagus. Itu ternyata menurut saya itu juga harusnya kita bisa meng-highlight itu bahwa dengan insentif yang tepat, intervensi yang tepat, leadership kepemimpinan politik yang sesuai, ternyata mungkin itu dilakukan. Tapi kita table untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bung Ganang. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberi semacam inspirasi juga untuk pemirsa bahwa ya seharusnya kita nggak menyerah untuk berhenti, untuk tidak menerima korupsi itu sebagai kelaziman. Meskipun kita nggak punya existential threat gitu ya. Iya. Tapi mungkin minimal mulai dari masing-masing kita merasa bahwa ya ini existential threat harusnya gitu, meskipun pemerintah belum merasakan. Karena kalau enggak ini ya rasanya susah sekali karena banyak sekali akar masalahnya tuh kembali lagi ke korupsi ini. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Terima kasih. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.